Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulteng. Kembali kita bersua dalam acara review akhir pekan dengan judul Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020. Eksistensi aparatur sipil negara adalah pelayan publik, sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya harus mempertimbangkan hal-hal yang berdimensi politik praktis. Hal ini dimaksudkan agar dalam memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang, termasuk dari organisasi apapun mereka. Inilah pentingnya netralitas aparatur sipil negara. Pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember 2020 adalah bagian dari upaya terstruktur dalam melahirkan pemimpin daerah. Dari mereka diharapkan telah menjadi pelayan yang dicintai oleh rakyatnya. Dalam pesta demokrasi ini ada hak-hak warga yang akan disalurkan, yakni hak suara, baik itu masyarakat biasa maupun mereka yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Posisi mereka di satu sisi adalah warga negara yang memiliki hak demokrasi untuk memilih. Namun di sisi lain, hak-hak itu hanya dapat digunakan dalam bilik suara dan bukan dalam hal politik praktis. Misalnya kampanye atau menjadi tim pemenangan. Batas-batas inilah yang perlu dipahami dan ditaati oleh mereka yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Untuk netral dalam hal-hal hak tidak mungkin dapat dilakukan karena ada hak pilih. Dengan demikian, netralitas dimaksud hanya dalam hal di luar dari penyaluran hak suara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan Cahyokumolo telah mengingatkan bahwa ASN yang nyata terlibat diancam untuk dipecat dari status ASN. Wakil Presiden juga demikian, menyebut netralitas ASN dalam perhelatan pilkada ibarat penyakit lama yang tak kunjung bisa disembuhkan. Kasus penyelewengan netralitas ASN terjadi di pemilihan presiden sebagai sebuah cacat demokrasi. Posisi Komisi ASN sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap ASN di pilkada. Mengingat status Komisi ASN merupakan lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN sendiri telah mencatat sebanyak 369 ASN dilaporkan melanggar netralitas karena terlibat dalam sejumlah kegiatan politik terkait Pilkada 2020. Pelanggaran itu didominasi aktivitas ikut berkampanye di media sosial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyiapkan surat keputusan bersama atau SKB yang mengatur soal netralitas ASN menjelang Pilkada 2020. SKB itu disiapkan dan disusun Kemenpan RB bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilu. SKB tersebut mengatur soal pedoman pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Lewat SKB tersebut diharapkan menciptakan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN. Selain itu, pemerintah pun bisa meminimalkan keterlibatan ASN dalam politik praktis, walaupun dalam hal pemberian hak suara tidak dilarang. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu telah melakukan deteksi dini beberapa potensi bakal calon peserta pemilihan kepala daerah 2020 yang berpotensi diikuti calon petahana. Dari data yang dirilis Bawaslu, terdapat setidaknya
Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, terdapat 230 daerah yang berpotensi diikuti calon petahana dan bakal calon yang mempunyai relasi dengan kekuasaan atau sering disebut dengan politik dinasti. Di kacamata Bawaslu, potensi ini dapat dari Indeks Kerawanan Pemilihan atau IKP tahun 2020 yang telah disusun Bawaslu. Ada beberapa potensi yang bisa terjadi dengan adanya dinasti kepala daerah. Misalnya, bisa terjadi pemanfaatan anggaran dan fasilitas. Kondisi ini bukan hal yang tidak mungkin jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat. Tentu pemerintah harus terlebih dahulu memberikan peringatan terhadap seluruh ASN, khususnya pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terutama sekali bagi daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan untuk menentukan siapa calon pemimpin di daerah itu. Netralitas ini sangat diperlukan agar tidak ada gesekan setelah pasca pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Bentuk politik dinasti juga merupakan bagian dari cara memobilisasi birokrasi aparatur sipil negara dan penggunaan fasilitas negara. Hal ini sangat berpeluang karena dengan kekuasaan yang dimiliki akan memudahkan akses untuk memanfaatkan kegiatan program dan mendorong memobilisasi ASN. Hal ini bukan hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi bisa sampai ke tingkat level camat, lurah, atau kades. Diperlukan langkah antisipasi yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dengan cara membangun kerjasama dengan Kemendagri serta Komisi ASN. Langkah sosialisasi KASN tentang netralitas ASN adalah hal yang sangat positif di mata Bawaslu. Bahkan Komisi ASN telah melakukan kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN untuk Pilkada tahun 2020. Dalam hal dugaan penyalahgunaan kewenangan, anggaran, program kegiatan, pihak Bawaslu telah membangun kerjasama dengan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Informasi dari kedua lembaga tersebut dapat digunakan oleh Bawaslu untuk melakukan penelusuran jika telah ditemukan ada alat bukti. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam menjustifikasi berbagai kemungkinan terburuk tersebut. Namun, dengan berbagai perangkat hukum yang disiapkan oleh negara dan Bawaslu diharapkan dapat menjadi peringatan dini bagi ASN sebelum melakukan sesuatu yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada 2020. Pengalaman selama ini tidak sedikit ASN harus diproses secara hukum dan berujung pada pemecatan atau setidaknya menerima sanksi administrasi dari instansi masing-masing setelah pihak Komisi ASN mengeluarkan rekomendasi kepada Pembina Kepegawaian di instansi tempat ASN itu bekerja. Dari data yang ada selama ini, ASN yang terlibat dalam politik praktis dilakukan oleh ASN adalah kampanye baik secara terang-terangan di saat kampanye pengerahan massa maupun kampanye melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun penyebaran di media lain seperti WhatsApp dan sejenisnya. Peranan masyarakat dalam melaporkan ASN yang terindikasi tidak netral menjelang Pilkada 2020 sangat diharapkan agar pihak Komisi ASN dapat menindaklanjuti. ASN yang nekat melakukan langkah yang dilarang undang-undang tersebut harus mempersiapkan diri jika akhirnya harus menelan pil pahit karena pemecatan atau penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Ada beberapa faktor mengapa ada ASN yang nekat. Pertama, karena paslon yang maju pilkada adalah keluarga dari seorang ASN. Yang kedua adalah kolega yang mempunyai jasa dalam membangun persaudaraan sebelum paslon mencalonkan diri. Yang ketiga, ASN ini ingin mengambil bagian dalam investasi sosial
dengan hitung-hitungan politik bahwa bila kelak paslon yang didukung menang, maka setidaknya ada setitik harapan untuk masuk dalam lingkaran pemimpin yang diusungnya. Lingkaran dimaksud selain mungkin terkait dengan kemungkinan mendapatkan posisi pada level eselon, juga mungkin lain yang setara dengan itu. Misalnya yang ada adalah mendapatkan jasa-jasa lain atas kewenangan yang melekat pada seorang pemimpin. Langkah seperti itu sebenarnya manusiawi. Namun karena masih melekat status ASN, maka aturan tetap harus menjadi rambu-rambu yang menjadi bahan pertimbangan ASN sebelum melangkah lebih jauh. Cara teraman sebenarnya adalah masih tersedia, yakni terus memanjatkan doa yang tulus dan di dalam bilik suara, maka hak suara yang dimiliki diberikan kepada nomor urut paslon yang digadang-gadang. Hanya dengan cara ini seorang ASN bisa terhindar dari punishment yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sangat kita harapkan setiap ASN tidak mengorbankan posisinya hanya karena pilkada. Masih panjang perjalanan untuk membuktikan diri dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jangan sampai hanya karena pilkada Desember 2020, tahun 2021 ke sana menjadi petaka yang tak terhindarkan. Bagaimanapun juga, pertimbangan itu ada dalam diri setiap ASN. Kalaupun ada ancaman dari pemerintah, itu tergantung pada ASN yang menjalankan putusan-putusan politik praktis di tengah masyarakat. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio. Sampai jumpa.